Pada tahun 90-an, Shell merupakan salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia yang telah mengeksploitasi cadangan minyak Nigeria selama beberapa dekade tanpa memperdulikan kerusakan lingkungan yang telah mereka sebabkan. Namun sekarang mereka menghadapi begitu banyak masalah. Penduduk di wilayah Nigeria bagian tenggara, tepatnya di wilayah Ogoni yang memiliki cadangan minyak besar, telah muak dengan bisnis Shell dan polusi yang ditimbulkan oleh tumpahan minyak dan pembuangan limbah selama bertahun-tahun di wilayah mereka. Penduduk setempat setiap harinya itu dipaksa untuk meminum air dengan campuran zat penyebab kanker. Dan lagi kegiatan bercocok tanam dan mencari ikan hampir tidak mungkin dilakukan karena tanah dan air di kawasan mereka telah parah tercemar oleh limbah minyak. Banyak pria tidak bisa lagi memberi makan keluarga mereka. Oleh karena itu, beberapa pengunjuk rasa ingin mengusir Shell dari negara mereka. Namun, hal itu adalah kabar buruk bagi Shell. Karena jika Shell kehilangan kendali atas Nigeria, maka mereka akan kehilangan miliaran dolar pendapatan dari minyak. Oleh karena itu, mereka meminta bantuan dari salah satu teman baik mereka, yaitu pemerintah Nigeria. Pada saat itu, Shell sangat kuat cengkeramannya di pemerintahan Nigeria, sehingga seluruh militer di negara itu berada dalam genggaman Shell untuk membackup. Ya, itu lazim sih terjadi. Sebuah perusahaan multinasional swasta umumnya memiliki otoritas penuh di seluruh militer di suatu negara di dalam saku mereka. Seperti layaknya Amazon yang memiliki backup militer di Amerika Serikat. Shell tidak buang-buang waktu dan segera meminta bantuan militer Nigeria untuk menyerang para pengunjuk rasa dengan kekerasan. Tidak peduli berapa banyak biayanya. Hasilnya, pertumpahan darah di mana-mana, meluas, dan penyerangan penuh terhadap pengunjuk rasa pun yang digambarkan oleh masyarakat setempat seperti pasukan penyerbu yang bersumpah untuk mengambil tetes darah terakhir dari yang dianggap musuh negara. 80 orang Nigeria tewas, hampir 600 rumah dibakar. Semuanya demi melindungi hegemoni keberadaan Shell di Nigeria. Tapi pertarungan Shell melawan para penantangnya jauh dari kata selesai. Mereka terus berjuang dengan cara-cara yang kotor yang menghalalkan segala cara demi eksistensi mereka. Inilah kisah tentang bagaimana satu raksasa minyak menghisap sumber daya suatu negara untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, sembari meninggalkan jejak kematian, kerusakan, dan penderitaan di sepanjang zaman. Ini adalah kisah tentang bagaimana Shell mencuri Nigeria. Pada tahun 1833, seorang pengusaha bernama Marcus Samuel memutuskan untuk memperluas toko barang antiknya di London. Saat itu, seashell atau kulit kerang sedang populer, sehingga doi mulai mengimpor dan menjualnya dari timur jauh. Setelah Marcus Samuel meninggal, kedua putranya yaitu Marcus Junior dan Samuel mengambil alih bisnis bapaknya. Pada sebuah perjalanan ke Kaukasus pada tahun 1890, di suatu wilayah di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia yang menghubungkan Eropa dan Asia, kedua saudara itu menyadari potensi pasar minyak yang begitu besar. Mereka kemudian merestrukturisasi bisnis mereka dan mengubah namanya menjadi Shell Transport and Trading Company. Karena ayah mereka memiliki minat pada seashell atau kulit kerang. The Rothschilds were active in the business. They built up a considerable position. They had a problem though. They couldn't sufficiently market their oil. They needed markets, and they were interested in markets in particular in the Far East, where their potential was very great. They knew a person who traded in the Far East who he thought had the vision and the guts and the drive to work something out, and that was Marcus Samuel. Having met the Rothschilds, Marcus Samuel recognized that he had a fantastic opportunity to create a new global oil trading company. He also knew that it was going to be very risky and dangerous because he was going against the most powerful international company, John D. Rockefeller Standard Oil. And he knew that Standard Oil would do everything it could
to frustrate and prevent this new venture from getting off the ground. Pada tahun 1907, perusahaan tersebut bergabung dengan Royal Dutch Petroleum Company dan Royal Dutch Shell pun lahir. Mereka lebih dikenal sebagai Shell. The finances of the company had become quite dilapidated, and finally one of Samuel's key employees told him that the only hope for survival of this company he'd created and that he really loved was to merge it with Detterding's Royal Dutch. Tujuan utama Royal Dutch Shell adalah untuk bersaing dengan perusahaan minyak milik John D. Rockefeller, yaitu Standard Oil. The Rockefeller was pretty well everywhere. In fact, I suppose the nearest comparison I can think of would perhaps be IBM in the 1960s or 50s, a huge share of the world market. And therefore, if a newcomer was about to start in one particular market, he was able to squeeze them out by just slashing the prices in that one market. Tantangan terhadap imperium minyak Rockefeller yang lebih dulu hadir cukup ambisius, cuy. Tetapi berkat permintaan pasar yang cukup besar akan gas dan minyak, Shell pada saat itu memiliki banyak peluang dan kesempatan untuk naik ke puncak. What is your petrol? Super Shell with ICA. Super Shell with ICA gives more go for what you pay. Family motorists in the know. Stop for Super Shell and go. Selama Perang Dunia Pertama, Shell adalah pemasok bahan bakar utama untuk tentara Inggris dan satu-satunya pemasok bahan bakar penerbangan mereka. And there's rather nice little quotation in the front of it, saying, without toluol, without petrol and oil fuel supplied by the Shell organization, the Allies could not have beaten the Germans. What the First World War established was the strategic significance of oil, that oil, access to oil, possession of oil, the ability to use oil would be a critical element in national power. And that was one of the lasting lessons of the First World War. Tak lama setelah Perang Dunia Pertama usai, Shell mencapai tujuannya, menyalip Standard Oil sedikit demi sedikit dan menjadi perusahaan minyak terbesar di dunia. Tapi Shell jauh dari kata selesai dan puas. Sudah waktunya untuk terus berkembang, tapi masalahnya perusahaan minyak seperti Shell ini nggak mungkin hanya memproduksi bahan bakar pesawat aja. Akan lebih menguntungkan jika melebarkan sayap, memproduksi bahan bakar mobil contohnya. Dengan rencana memproduksi bahan bakar mobil, Shell dituntut harus menemukan cadangan minyak yang jauh lebih banyak. Tapi masalah yang lain muncul, adalah bahwa kebanyakan negara akan melindungi cadangan minyak mereka karena mereka tahu betapa berharganya sumber daya itu. Itu sebabnya perusahaan seperti Shell membutuhkan dan mencari negara yang kaya akan minyak tapi belum bisa mengolah, alias masih miskin sumber daya manusia dan miskin secara ekonomi. Sehingga meski mereka memahami betapa berharganya minyak mereka nggak akan punya keterampilan atau infrastruktur yang memadai untuk mengekstraknya. Sehingga mereka harus bergantung pada perusahaan seperti Shell. Tapi selain kemiskinan, Shell juga membutuhkan satu lagi bahan kualifikasi untuk negara yang memiliki minyak melimpah dan bisa dimanfaatkan tentunya, yaitu korupsi dengan cara suap. Dengan cara itu, meski pemegang kekuasaan di negara itu nggak ingin kerjasama, perusahaan seperti Shell bisa aja ngasih suap untuk diberikan akses masuk, membodohi orang-orang di negara itu dengan upah murah, dan masih bisa ngasih suap untuk keluar dari masalah. Semua jadi lebih mudah ketika pemerintahan di suatu negara yang dibidik itu rawan korup. Itulah kenapa pada akhir tahun 1950-an Shell membidik Nigeria, dan yang tak disadari oleh elit pemerintahan di sana adalah hal itu akan berubah menjadi mimpi buruk bagi rakyat mereka di sana. Ketika Shell berhasil menginjakkan kaki pertama kali di Nigeria, mereka nggak lagi buang-buang waktu lagi buat memulai bekerja. Shell sebelumnya telah membentuk kemitraan dengan pemerintahan Nigeria untuk memastikan bahwa nggak ada yang menghalangi keuntungan miliaran dolar Shell ke depannya. Ketika sumber minyak mengeksploitasi dan mencemari pasokan air orang-orang di sana, Shell hanya melipat tangan di dada, mengangkat bahu dan mengatakan bahwa itu bukan salah mereka.
Shell nggak peduli kalaupun sumber air minum masyarakat di sana telah tercemar. Shell nggak peduli lagi kalau petani harus menjauh dari ladang-ladang mereka karena takut memicu kebakaran. Atau sedikit petani yang berani balik ke rumah mereka dengan berenang melalui laut minyak mentah karena air yang telah tercemar. Belum lagi orang Nigeria yang menghadapi risiko kesehatan yang serius. Keluarga di sana meminum air dengan campuran zat yang menyebabkan kanker di setiap teguk air yang mereka minum. Hal ini juga berdampak buruk pada pertanian dan perikanan sebagai sumber penghasilan yang mati secara perlahan. Semua rasa sakit dan penderitaan ini memicu protes terhadap Shell. Mereka ingin Shell angkat kaki dari tanah air mereka. Mereka ingin orang asing ini berhenti mengambil kekayaan mereka dan menghancurkan rumah-rumah mereka. Tapi sayangnya tuntutan-tuntutan itu gak berarti apa-apa bagi Shell. Karena Shell telah menggenggam pemerintahan Nigeria berikut seluruh militernya. Shell tinggal menjalin pertemuan dengan elit Nigeria sambil berbisik ke telinga mereka, "Kalau kalian masih tetap ingin rekening kalian gendut karena uang kami, kalian harus mendorong militer untuk lebih keras dalam menangani para demonstran yang menjengkelkan itu." Dan dalam sekejap para demonstran itu pun diberangus cuy. Shell adalah perusahaan multinasional swasta yang kini memiliki seluruh pasukan yang siap untuk dipanggil dan membackup kepentingan mereka di bumi Nigeria. Hasilnya sangat brutal. Senjata api diberondongkan ke para kawanan demonstran, granat dilemparkan bertubi-tubi menghasilkan ledakan yang menggelegar saat militer melancarkan serangan penuh terhadap semua demonstran itu. Akhirnya 80 orang tewas dan hampir 600 rumah dibakar. Beberapa saksi melihat polisi merangsek masuk ke rumah-rumah, tapi bukan seperti pasukan pengamanan negara ataupun alat negara, tapi lebih seperti pasukan penjajah yang bersumpah untuk mengambil tetes darah terakhir yang dianggap musuh negara. Shell kini memiliki formula yang sukses cuy. Setiap kali ada protes, militer Nigeria langsung dikerahkan untuk menyelamatkan kepentingan Shell. Pada April 1993, militer melukai 11 orang yang sedang berunjuk rasa yang menentang pengadaan pipa baru Shell. Beberapa hari kemudian tentara menembak mati seorang pengunjuk rasa di sebuah desa. Gak sedikit uang yang Shell keluarin untuk memuluskan jalan mereka untuk menguras minyak di Ogoni, Nigeria. Belum lagi Shell diduga memberikan kapal, bis, helikopter mungkin kepada mereka para militer Nigeria. Dan tentu saja mereka juga mendapatkan fee yang tinggi atas jasa kekerasan mereka. Setelah pasukan tugas Nigeria menembak ribuan pengunjuk rasa di luar kawasan Shell nggak bisa berkata apa-apa lagi selain rasa terima kasih kepada militer Nigeria. Sehingga Shell harus membayar fee yang cukup besar kepada jenderal-jenderal yang bertanggung jawab berikut pasukan-pasukannya di lapangan. Dan gak lupa Shell berharap untuk tetap berkolaborasi dengan mereka lagi di masa depan. Rape the women, torture you, they loot our properties and they were burning houses. Tapi musuh terbesar Shell masih ada di luar sana. Ken Saro-Wiwa adalah seorang penulis dan aktivis lingkungan Nigeria yang juga merupakan presiden dari MOSOP. MOSOP adalah sebuah singkatan dari Movement for the Survival of the Ogoni People. Pada tahun 1993, dia memimpin protes non-kekerasan terhadap pencemaran tanah dan air di wilayah Ogoni. We are going to demand our rights peacefully, non-violently, and we shall win. Yang perlu diingat, Ogoni adalah sebuah wilayah di sebelah tenggara Nigeria dengan sumber daya minyak yang cukup besar cuy. Tapi protes ini nggak berjalan sesuai rencana. Karena dalam beberapa minggu berikutnya, Shell terus memperluas operasinya di wilayah Ogoni. Merusak lebih banyak lahan dalam prosesnya, semua dengan restu pemerintah Nigeria tentunya. Bagi Shell, aktivis seperti Ken Saro-Wiwa terbukti adalah sebuah gangguan. Dia adalah demonstran yang paling keras kepala yang pernah mereka hadapi. Seorang idealis yang gak berhenti sampai Shell meninggalkan Nigeria. Saro-Wiwa dan kelompok MOSOP-nya mulai merusak infrastruktur Shell dan bahkan mengintimidasi pekerja Shell. Dan strateginya sebenarnya berhasil sih. Shell harus menunda operasinya di wilayah Ogoni untuk jangka waktu yang sangat lama. Dan setiap kali operasi dihentikan, mereka kehilangan banyak keuntungan tentunya. Semua itu karena satu orang, yaitu Saro-Wiwa.
Shell telah menemukan lawan yang layak sih, dan mereka harus memberi pelajaran pada pria itu. Dan inilah yang terjadi ketika sebuah korporat besar berhadapan dengan lawan yang layak dan memiliki kesempatan untuk menyerang. Perusahaan ini nggak bisa mundur lagi ataupun menunjukkan belas kasihan. Kenapa? Karena jika sebuah korporasi besar seperti Shell hanya menghancurkan lawan secara parsial, mereka akan pulih dan mencari momen untuk balas dendam. Itu sebabnya satu-satunya cara yang terfikir untuk menang adalah menghancurkan musuh sepenuhnya. Dan kita sedang berbicara tentang brutalitas yang mutlak untuk memastikan bahwa mereka nggak pernah bisa bangkit lagi. Shell lalu duduk bersama dengan pemerintah Nigeria dan merencanakan untuk menghancurkan Saruwiwa dan kelompok Mossopnya untuk selama-lamanya. Hanya 3 minggu kemudian mereka menemukan kesempatan. 4 kepala desa setempat dibunuh secara brutal oleh sekelompok pemuda yang sedang marah dengan keadaan negerinya. Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk menyalahkan pembunuhan itu pada lawan-lawan Shell. Tapi Saruwiwa sebenarnya pada saat itu nggak berada di daerah situ pada hari itu. Tapi itu bukan masalah besar. Shell akan memastikan dia akan tetap ditangkap atas tuduhan memprovokasi pembunuhan kepala desa itu, dan diduga membayar beberapa penduduk lokal untuk memberikan kesaksian palsu di pengadilan. Hasilnya, Saruwiwa dan 8 pemimpin Mossop lainnya dijatuhi hukuman mati oleh militer pada 10 November 1995. Pesan tak terucap dari pemerintahan Nigeria kepada penduduk lokal itu jelas. Jika menghalangi keuntungan Shell, nasibmu juga bakal sama. So the prison one, they called me, oh, your husband said you have to pick up his stuff. So I took it and I was just screaming, crying. Is this true that you guys already killed my husband? He's gone? And some of them were just telling me the story. What happened before my husband died? They say your husband. I never imagined this, and I never imagined that even 20 years later the thing would still be so painful as if it happened yesterday. Selama hampir 3 dekade, para janda dari Ogoni 9 telah berjuang untuk keadilan. Tetapi karena mereka nggak dapat memenangkan gugatan terhadap Shell di Nigeria, karena pemerintah Nigeria adalah pelaku utamanya, mereka harus mencari suaka keadilan ke negara lain. Oh my God, they have very tight relationship. When you see government, you see Shell. The prosecution alleged that Baron M. Kyobo whispered into the ears of some of the attackers, and from that they inferred that he had actually directed the killings. Pada tahun 2017, para janda Ogoni 9 dipanggil sebagai saksi dalam kasus pengadilan terhadap Shell di Belanda. Pengadilan di Den Haag mendengar kesaksian dari 5 saksi dan beberapa bahkan mengakui bahwa mereka telah dibayar oleh Shell untuk memberikan kesaksian palsu yang mengarah pada eksekusi Ogoni 9. Namun hakim memutuskan bahwa upaya tersebut gak cukup buat menuntut Shell bertanggung jawab penuh. Pada akhirnya, semua yang dapat dikatakan oleh Shell hanyalah pernyataan yang sangat umum yang ditulis oleh humas mereka. Pada tahun 2009, Shell diwajibkan membayar 15,5 juta dolar kepada beberapa keluarga aktivis yang udah dieksekusi, termasuk keluarga Saruwiwa. Jumlah ini sangat kontras dibandingkan dengan keuntungan Shell yang lebih dari $500 billion sejak 1990. Mungkin mereka nggak terlalu khawatir sih tentang denda ini. Amnesty International yang adalah sebuah kelompok hak asasi manusia yang telah mempelajari ribuan dokumen internal Shell telah menemukan fakta bahwa Shell menghasut militer Nigeria untuk menangani protes komunitas, bahkan ketika mereka tahu akan menimbulkan kekejaman seperti pembunuhan ilegal, pemerkosaan, penyiksaan, dan pembakaran desa. The internal Shell records that we've been through show that executives encouraged the Nigerian government and military to deal with these Ogoni protests. That executives understood very well the risks of inviting the Nigerian army to guard its contractors who are laying this pipeline. But despite this, they still insisted that the operations go ahead. They were really buying the special forces
for future assignments and to make sure that they would keep doing their favors. And they were really not sending a signal that killing people is out of the order. Sampai saat ini, Shell masih tetap menyangkal keterlibatan mereka dalam eksekusi tersebut. No,